anak harus terbaring lemah di ruang perawatan usai tersetrum aliran listrik dari smartphone yang tengah di-charge. Yang mengejutkan, keasikan bermain handphone sambil mengisi baterai yang menyebabkan konsleting aliran listrik itu, kabarnya membuat kedua matanya tak bisa melihat. Kondisi itu pun membuat kedua orang tua si anak panik. Kasian banget. Kita sih terharu dan perhatiin banget. Mestinya dijagain semua. Ya, sama orang tua apalagi umur segitu ya. Ditambah emang bahaya banget kalau kita tuh ngecas sambil mainin. Kalau bisa di stop dulu ya. Jadi kayak kita juga sebagai anak, sebagai orang tua harus jaga anak juga. Karena kadang anak susah banget untuk lepas handphone ya. Soalnya kita pernah juga ngalamin kayak panas banget gitu ya. Ya kan kalau misalnya udah panas, langsung ditaruh sih. Dan kalau baiknya mendingan bener-bener nunggu full dulu baru bener-bener dimainin gitu sih. Belum diketahui kapan dan di mana persisnya kejadian nahas itu. Namun dalam keterangan video yang viral itu, kejadian tersebut terjadi di Pekanbaru, Riau. Kini bocah yang diduga masih duduk di bangku sekolah SD ini tengah menjalani perawatan medis. Saya nggak tahu ya, di keluarga tuh saya ditangguhin mendidik anak itu banyak hal yang sebetulnya kadang-kadang kita nggak pikirin, tapi anak itu kemudian terdidik menjadi tidak baik. Nah, itu sebetulnya yang salah kayak orang tua banget yang salah. Karena nggak Ya teledor anak. Kita kan sering lihat tuh di WA gitu, bagaimana ini main anak yang lundung sendiri troli kereta dorongnya itu lundung sendiri, untung ada yang ini seorang yang marah dibanting. Ya itu yang terjadi memang, dan menurut saya itu naif banget. Nggak elok lah orang tua yang seperti itu. Ya, di balik tumpah ruah segala kemudahan teknologi komunikasi, nyaris seluruh lapisan masyarakat dan segala usia terjangkiti kebutuhan anak smartphone, tak terkecuali anak-anak. Mereka bahkan cenderung mengalami kecanduan hingga nyaris paruh waktu menghabiskan harinya bersama smartphone. Bahkan belum lama ini, seorang anak di Cirebon mengalami depresi karena HP yang biasa dimainkannya dijual ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bingungnya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya, terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas, jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari, kayak gitu. Mungkin Arya shock kan ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia seneng gitu kan ya. Hasil nabung bu ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi ya itu di saat itu saya sering mengalami kayak gitu. Kondisi kecanduan pada gadget ini jelas bukan kali pertama. Sejumlah anak-anak nyaris tak bisa lepas dari ketergantungan menggunakan HP. Di Goa belum lama ini, seorang bocah berusia 10 tahun juga mengalami kebutaan akibat radiasi dari gadget. Kondisi itu terjadi karena si anak terlalu banyak menggunakan gadget tak mengenal waktu siang maupun malam. Harus dikasih aktivitas di luar juga perlu sih, nggak cuma main handphone aja. Saya merasa kadang-kadang anak saya nggak beres gitu. Saya merasa bahwa aduh ya Allah, ampun ya Bang, ya Allah. Saya kayaknya nggak teledor dalam mendidik. Jadi gini, kalau kita pelajari doa anak yang soleh itu akan menolong kita. Itu dari mana? Dari kita. Kita mendidik mereka untuk bisa. Tapi kalau kita nggak bisa mendidik mereka, ya jangan harapin lu didoain sama kita. Ya, orang-orang seperti itu yang teledor terhadap itu. Ada dia bahkan nggak mempersiapkan anaknya untuk bisa menghargai dia, ya orang tua. Fenomena miris di kalangan anak mulai dari kecanduan, resiko kebutaan, bahkan hingga tewas akibat sengatan aliran listrik dari handphone ini jelas menyisakan PR bagi para orang tua untuk bisa mengalihkan anak pada kegiatan real yang bisa mengalihkan perhatian dari kecanduan anak pada gadget. Untuk meminimalisir ketergantungan pada smartphone dengan godaan menikmati aneka games dan konten, anak Hermansyah dan Ashanti berusaha menjejali kegiatan offline putranya Arsya Hermansyah dengan mendukung hobi putranya pada olahraga sepak bola.
Arsya bahkan sudah masuk sekolah sepak bola atau SSB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Anang dan Ashanti beberapa kali bahkan ikut mengantar menemani putranya saat berlatih bola. Ini Arsya mau aku Fokus ya, Pak? fokus untuk jadi pemain sepak bola. Karena ngeliat keberhasilan timnas sampai hari ini luar biasa guys. Itu pengen jadi timnas nih, PAT masuk timnas ya? Pokoknya kalau sampai ada pendaftaran timnas besok Arsya Wih, siapa tahu kan ada yang junior dulu ya Pak ya? ya Arsya ini senang sepak bola ya. Semangat lagi pas setiap latihan. Semangat banget kalau latihan. Gimana sih latihan? Seru banget. Wih, golin berapa tadi? Ngegol 1. Dia juga emang suka banget gitu, terus dia juga ikut klub bola. Selain hobi, Arsya dianggap cukup berbakat. Tak heran jika Anang dan Ashanti menginginkan kelak putranya menjadi bagian dari punggawa Timnas Indonesia. Beruntung meski relatif masih belia, baru-baru ini Arsya bahkan sukses masuk menjadi bagian pengiring atau pendamping tim Garuda untuk masuk ke lapangan saat laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak yang akan dihelat Kamis sore nanti, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lantas bagaimana luapan bahagia Arsya setelah didapuk menjadi pengiring atau pendamping tim Garuda nanti? Bagaimana pula reaksi Anang dan Ashanti? Benarkah mereka akhirnya serius menyekolahkan Arsya di sekolah sepak bola? Ini pendamping. Arsya jadi pendamping Garuda, kita tuh udah deg-degan juga karena kan belum di WA kok nggak ada kabar ya, tiba-tiba emang harus ada prosesnya kan gitu loh. Terus dia tuh kayak daftar dulu, email segala rupa, terus kita juga ngasih video dan lain-lain. Alhamdulillah bilang bahwa iya diterima Arsya jadi pendamping Garuda. Jadi aku happy banget. Kemarin buat seleksinya lumayan karena kan Arsya memang harus, ya mungkin nggak ada, kalau aku lebih ngerasanya kayak Arsy aja nggak masuk karena tinggi badannya udah 5 cm lebih tinggi. Terus Arsy bukan dari, maksudnya backgroundnya nggak ada main bola juga kan. Kalau Arsya kan memang dia pemain bola, anak kecil ya. Apa tinggi badannya, semua persyaratannya tuh dia fulfill lah. Jadi alhamdulillah. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Irak diperkirakan akan sengit. Selain dikenal salah satu raja sepak bola Asia, tim senior Irak juga relatif punya pemain yang tanggung dan syarat pengalaman. Namun semua itu tak lantas membuat tim yang ditukangi Shin Taeyong ciut nyalinya. Sebaliknya, bermain sebagai tuan rumah, sejatinya Indonesia mampu mencuri poin kemenangan. Lantas, strategi apa yang akan diterapkan pelatih asal negeri ginseng itu? 이라크는 분명히 좋은 팀입니다. 우리가 훨씬 더 강한 팀입니다. 그렇지만 이제는 우리가 한번 좀 싸워서 이겨봐야 되지 않을까 그런 생각도 많이 그런 팀이 그래서 우리 선수들이 제일 자신 있게 우리 하고자 하는 플레이를 하게 되면 오해의 좋은 결과를 가져올 수 있다 그런 생각을 하고 있습니다. Dengan hadirnya para pemain keturunan Minnesback, Elkan Bagot, sejatinya Indonesia bisa meraih poin penting dengan Irak. Apalagi meski tanpa Elkan, Indonesia masih tetap punya bek tangguh kaliber Jay Etzes. Bek dari klub Venezia Italia ini bahkan tengah on fire setelah klubnya Venezia belum lama ini sukses naik ke kasta tertinggi Liga Serie A Italia setelah sukses membekuk tim Cremonese dengan skor 1-0 di laga playoff promosi Serie B Italia. Yang mengejutkan, usai mengalahkan Cremonese dan sukses masuk Serie A Italia, Jay sempat melakukan selebrasi dengan membawa bendera merah putih, petanda kebanggaannya pada tanah kelahiran nenek moyangnya. Keren, dia telah membawa klubnya Venezia naik peringkat ke Liga Serie A Italia. Dan uniknya, nih kita harus acungkan jempol, dia membawa bendera Indonesia. Keren. Itu membuktikan apa? Bahwa atlet-atlet Indonesia tidak kalah dengan atlet-atlet dari negara lain. Nah, semoga Jay Etzes menjadi contoh buat para atlet-atlet kita yang lainnya, bisa membawa nama harum bangsa
Indonesia. Waduh, luar biasa sekali Abang Jai, ini really appreciate. Berarti di segala bentuk karirnya dia, perjalanannya dia tetap membawa jiwa nasionalis juga ya. Jadi dia tetap membawa bendera merah putih, tidak malu dan tidak lupakan kebanggaannya terhadap Indonesia. Dan ini menjadi sebuah prestasi sih, karena banyak atlet-atlet yang kemudian berkembang dan tumbuh besar di negeri orang. Kami harapannya juga dia bisa membawa nama baik Indonesia, bisa membanggakan Indonesia, dan tentunya semoga Indonesia juga terus mensupport atlet-atlet Indonesia ataupun pemain-pemain yang memang berkembang di negara lain. Bangga banget sumpah, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Menurut gua, Liga Italia itu kan termasuk salah satu kasta tertinggi dalam dunia sepak bola ya. Jadi kalau ada pemain timnas yang masuk ke sana, itu kayak wow. Minimal kalau ada di TV gitu, from Indonesia gitu kan, pasti selalu gitu kan. Ya berharap sih mereka nggak malu-maluin ya, jangan cuman masuk Liga Italia tapi ya buat malu, latihannya lebih giat. Ya, dengan pengalaman Jay, Tom Hay, Nathan, Joe Aon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, serta pemain lokal lainnya seperti Rizky Ridho, Asnawi, Mangku Alam, Arhan Pratama, bukan mustahil timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Irak untuk memudahkan lolos di babak kualifikasi ini. We hope that we have a good performance tomorrow in front of full stadium. The supporters are great. So yeah, we will give our best and looking forward to play together. Aku dong, kan mau foto-foto sama aku kan nonton mereka main kemarin tuh sampai gimana banget gitu. Jadi bangga banget lihat Indonesia sekarang sepak bolanya udah